Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kalian semuanya, para mahasiswa peserta mata kuliah dasar komputer. Dan kita berada di pekan ke-10 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, mengikuti perkuliahan. Walaupun tentu sama seperti pekan-pekan sebelumnya, kita masih harus tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada materi yang disampaikan di dalam perkuliahan kita, dan kalian tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dimanapun ataupun dalam kondisi apapun kalian alami pada pekan-pekan ini. Tentu saya juga prihatin, mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin tidak dapat mengikuti perkuliahan daring ini secara baik, tetapi usahakanlah semaksimal yang kalian bisa upayakan untuk dapat mengikuti perkuliahan sehingga target daripada pencapaian pembelajaran yang diinginkan oleh program studi dapat tercapai. Baiklah, untuk itu saya langsung saja mulai. Jadi tema kita pada pekan ini adalah mengenai array, ya. Salah satu struktur data yang sangat penting di dalam pemrograman, termasuk di dalam bahasa C. Dan kita pada kesempatan ini akan memperkenalkan array pada kalian. Hanya beberapa poin saja yang nanti akan kalian pelajari, yaitu kalian nanti diharapkan mampu menggunakan array ini sebagai salah satu struktur data yang sangat penting. Karena dibandingkan dengan kalau kita misalnya membuat program dan melibatkan jumlah data yang besar, maka tidak mungkin satu data diwakili oleh satu variabel biasa. Perlu ada satu strategi untuk bisa menampung data yang besar itu, dan salah satu solusinya adalah Anda gunakan array sebagai struktur data yang Anda nanti gunakan untuk diolah ataupun untuk dimanipulasi ataupun untuk diproses sehingga memecahkan persoalan yang ada. Nah, kalian juga nanti akan mengetahui bagaimana caranya mendefinisikan ya ataupun membuat satu array, lalu melakukan inisialisasi satu array dan mengakses setiap nilai daripada elemen di dalam satu array, karena nanti data itu akan disimpan di dalam satu alamat-alamat tertentu yang tersimpan di dalam format array ini. Dan juga akan diperkenalkan nanti tentang array yang dimensinya lebih dari satu, ya, baik itu 2 dimensi ataupun lebih dari 2 dimensi yang dikenal sebagai multidimensional arrays, ya. Dan terakhir tentu saja karena kalian sudah belajar tentang function, nanti kalian juga akan melihat bagaimana caranya mengirimkan array ini ke sebuah function dan melakukan proses manipulasi di function tersebut atau melakukan satu proses tertentu yang spesifik. Seperti juga kalian sudah pelajari sebelumnya tentang functions. Baik, langsung saja kita mulai. Array ini sebetulnya salah satu struktur data yang sifatnya banyak ya. Jadi dia adalah a collection of data, artinya multiple data yang nanti masing-masing nilainya atau masing-masing anggotanya di dalam koleksi data itu memiliki jumlah tertentu ya, dan juga memiliki tipe yang sama. Jadi gampangnya Anda bayangkan adalah ada sebuah katakanlah PO Box ya, ataupun locker gitu. Nanti di dalam locker itu diberi nomor-nomor. Dalam hal ini array ini nanti kita akan berkenalan dengan indeks ya, yang namanya indeks ini yang dimulai dari 0 dan seterusnya sampai sejumlah array. Jadi kalau array-nya 5 di sini tentu indeksnya adalah 0 sampai 4 saja. Dan tipe serta jumlah ataupun besaran atau ukuran dari array ini tidak dapat diubah ya, setelah dideklarasikan ya. Jadi kalau dideklarasikan ukurannya 5 ya sudah, seluruh program akan mengenali array tersebut berukuran 5 dan bertipe tertentu, misalnya integer atau float atau tipe data yang lainnya. Sehingga dengan
sifat seperti ini, maka dikatakan bahwa array ini merupakan satu entitas yang bersifat statis. Ya. Nah, tetapi nanti ada satu konvensi yang menyatakan bahwa Anda bisa juga mengubah ukuran array ini pada saat program dijalankan, tetapi itu di luar dari skop perkuliahan kita, yang namanya LVA. Nah, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di, oh maaf, bukan LVA, VLA ya, Variable Length Array ya. Jadi array yang ukurannya bisa fleksibel tergantung kebutuhan Anda, tapi itu pun juga membutuhkan teknik-teknik tertentu. Tapi dalam perkenalan ini kita hanya batasi bahwa array itu setelah didefinisikan atau dideklarasikan, maka dia bersifat statis ya. Dan tentu saja sama seperti variabel yang lain, array juga bisa memiliki storage class tertentu yang Anda sudah pelajari juga di kuliah sebelumnya, bahwa storage class itu bisa bersifat otomatis atau lokal, bersifat eksternal atau global, static ataupun register. Mungkin kalian masih ingat tentang storage class variabel-variabel yang sudah saya perkenalkan di perkuliahan sebelumnya. Kalau lupa, buka lagi videonya ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan berkenalan dengan dua jenis array ya. Jadi array itu sebetulnya dapat dikategorikan sebagai dynamic data yang nantinya akan terus bisa digunakan. Dan salah satu yang juga sangat penting di dalam array tersebut adalah bagaimana agar supaya nanti Anda bisa memanfaatkan array itu, baik yang sifatnya nantinya adalah one dimensional, ini adalah jenis pertama dari array yang kita kenal sebagai array satu dimensi ya, yang mana dimensinya adalah hanya panjang saja. Jadi contohnya adalah yang tergambar di seperti ini. Ada juga adalah yang array yang bersifat atau berukuran multidimensi ya. Nah, mari kita lihat pertama, jangan dulu dimensinya, tapi kita lihat dulu bagaimana cara membuat suatu array. Untuk membuat satu array atau mendeklarasikan satu array dan mengaksesnya di dalam C itu, sintaksnya cukup Anda sebutkan tipe datanya di sini ya, data type, apakah integer, apakah float, apakah char ataupun yang lainnya, disusul dengan nama array. Nah, konvensi penamaan ini sama seperti variabel juga, jadi dia tidak boleh diawali dengan angka. Jadi diawali dengan huruf. Untuk menghubungkan misalnya dua kata untuk nama array ini, Anda boleh gunakan underscore di sini ya, sama seperti variabel yang lain. Lalu ada kurung siku di sini yang menunjukkan bahwa ukuran dari array tersebut berapa besar ya. Jadi kalau integer, ada berapa buah data integer yang harus ditampung di dalam array tersebut. Nah, contohnya adalah di sini ada satu variabel namanya mark. Ini adalah satu array bertipe float, bertipe bilangan pecahan ya, dan memiliki ukuran 5 ya. Di dalam kurung siku ditulis 5, maka mark ini akan memiliki 5 alokasi di memori ya, mulai dari mark 0, mark 1 sampai mark 4 ya. Jadi 5 data tersebut akan dialokasikan oleh compiler dan menempati posisi yang berurutan seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mengakses atau cara mengetahui, cara memanipulasi atau cara melakukan komputasi ya dengan angka-angka ataupun dengan nilai-nilai yang ada di dalam setiap array di sini ya. Ini Anda gunakan patokannya menggunakan indeks atau subscript ya. Nah, indeks ini bisa saja dia merupakan integer ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu saja tidak ada indeks negatif ya. Jadi ini indeksnya semuanya adalah positif ya, dimulai dari 0. Atau Anda juga bisa gunakan integer expression ya. Misalnya indeks yang ke x tambah y, di mana x dan y-nya Anda tetapkan misalnya dalam komputasi sebelumnya. Ya, jadi intinya Anda bisa mengakses seluruh isi daripada array tersebut, elemen-elemennya, dengan menyebutkan indeksnya. Tentu saja indeks ini sesuai dengan konvensinya. Kalau di MATLAB semua indeks untuk matriks itu dimulai dari 1, maka kalau di C itu semua indeks mulainya dari 0 ya.
Dan ini juga harus diingat bahwa kalaupun nanti Anda ingin menghitung data yang pertama, kedua, dan seterusnya, berarti nomor indeks ini harus ditambah dengan 1. Ya. Nah, sehingga jika Anda mempunyai array ukurannya adalah n di sini, maka Anda bisa mengaksesnya mulai dari 0 sampai last elemennya yaitu n-1. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan data-data tersebut, intinya Anda berpatokan pada indeks ini. Ya, indeks inilah yang menjadi keyword atau menjadi kunci yang membedakan antara array dengan variabel biasa. Nah, jadi kalau Anda punya 100 data, Anda cukup mengolah data yang keberapa yang akan diproses. Ya. Nah, sesuai dengan konvensinya bahwa array name ini atau nama array ini, ya, seperti tadi saya sebutkan, harus disusul dengan ukurannya. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti compiler akan mengetahui berapa banyak ya lokasi ataupun address di memori yang harus dialokasikan untuk array tersebut. Misalnya kita punya atau mendeklarasikan mark yang tadi dideklarasikan di sini. Kemudian nanti compiler akan menyimpan ya variabel mark tadi ya yang tipenya adalah float itu. Misalnya di alamat mark 0 ini adalah 2120D. Ini tentu bisa sangat sembarangan begitu ya. Karena random access memory itu menyimpan data di lokasi mana saja yang kosong di dalam memori. Misalkan saja, misalnya dia berada untuk posisi data pertama atau mark 0 yang ini berada di 2120B, maka next address, alamat berikutnya dari A1, pasti akan 2124D. Ya, mengapa demikian? Ya, karena ukuran data di dalam komputer pada umumnya, float itu ukurannya biasanya 4 bytes. Tentu ini tergantung juga operating system ya. Tetapi normalnya ukuran daripada data float itu 4 bytes, sehingga kalau data pertama berada di 2120D di sini, maka alamat data berikutnya pasti di 2124D. Ya. Address yang ketiga, data ketiga atau A2, berada di 2128D, dan seterusnya. Karena ukuran data tadi sama semua, yaitu jenisnya semuanya adalah float. Ya. Nah, mudah-mudahan ini memperjelas konsep daripada array, ya, sehingga berapa banyak data maksimal yang mampu ditampung oleh sebuah array tentu sangat bergantung pada ukuran data yang Anda miliki. Tentu saja ada keterbatasan, yaitu di mana karena array ini sangat statik sifatnya, maka pada permasalahan-permasalahan tertentu, di mana datanya itu sangat dinamis, mungkin Anda lebih baik menggunakan pointers yang nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Tetapi dalam hal ini, untuk tingkat kepraktisan, ya, untuk pemrograman tertentu pada tingkat dasar, maka array ini sudah sangat mencukupi untuk bisa memecahkan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin Anda ingin pecahkan. Baik, kita lihat inisialisasinya ya. Jadi karena array itu tidak otomatis bernilai 0 ya. Ini perlu difahami bahwa dalam penggunaannya array itu harus diinisialisasi terlebih dahulu. Artinya sama seperti katakanlah ketika kita menginisialisasi variabel, maka array pun membutuhkan inisialisasi. Sebab tidak semuanya otomatis menjadi 0. Bisa saja nilainya menjadi arbitrary atau menjadi sangat sembarangan apabila Anda tidak mengisinya dengan satu nilai awal tertentu. Nah, untuk menginisialisasi pada saat dilakukan deklarasi ini, ya, atau pada saat didefinisikan, Anda bisa menggunakan prinsip yang sangat sederhana, yaitu Anda bisa mengisi nilai-nilai itu di antara kurung kurawal di sini. Ya. Jadi tadi misalnya float, atau di sini bukan float lagi, mark itu tipenya integer misalnya. Mark ini ukurannya 5, maka 5 nilai yang Anda ingin isikan ke variabel mark bisa Anda isikan di antara kurung kurawal di sini. Ya. Ini ada 19 untuk mengisi mark yang ke-0, mark ke-1 10, mark ke-2 8, mark ke-3 17, dan mark terakhir mark ke-4 adalah 9. Nah, dengan demikian maka
semua nilai-nilai itu akan mengisi mark itu dengan nilai-nilai awal seperti yang Anda sudah tuliskan di sini. Nah, contoh yang lain, kalau misalnya Anda punya variabel integer yang lain, variabel array yang lain namanya trial misalnya, Anda beri ukurannya 5, lalu Anda hanya inisialisasi 2 saja, maka 3 dan 4 ini hanya akan mengisi di di elemen yang pertama dan kedua. Jadi ketika trial, katakanlah di sini Anda punya array yang lain yang namanya trial yang sudah Anda berikan inisialisasi di sini dan Anda berikan 3 dan 4 sebagai nilai inisialisasinya, maka 3 akan berada di sini. Lalu artinya di posisi trial yang ke-0. Trial yang ke-1 tentu akan berisi 4 sesuai dengan yang Anda sudah tetapkan di sini. Sisanya berapa? Maka sisanya secara otomatis compiler akan mengisinya dengan 0, ya. Nah, ini satu kelaziman atau satu otomatis begitu ya, bahwa kalau array itu diinisialisasi setidaknya di anggota pertama, maka sisanya kalau tidak diinisialisasi akan diberikan nilai 0. Ini terlihat pada contoh berikutnya, yaitu untuk chain. Ketika Anda alokasikan 10 di sini dan Anda berikan inisialisasi anggota pertama itu 0, maka seluruh sisa yang 9 anggota yang lain akan diisi juga 0, ya. Sama seperti prinsip yang trial tadi ini, ya. Ketika Anda cuma deklarasikan 2 elemen pertama yaitu 3 dan 4, maka sisanya akan 0. Kalau chain di sini contohnya karena Anda gunakan inisialisasi pertamanya adalah 0 di anggota pertama, maka seluruhnya anggota kedua sampai anggota yang ke-9 itu akan diberi nilai 0 semuanya. Nah, ini sangat penting inisialisasi itu dilakukan sehingga Anda tidak akan mendapatkan hasil yang keliru atau hasil yang tidak terduga pada saat Anda melakukan komputasi menggunakan array. Nah, ada cara lain untuk menginisialisasi array juga dengan menggunakan blank index, ya. Blank index itu di sini, misalnya mark itu tidak diberi ukuran, maka ukuran daripada variabel mark ini ukurannya akan menyesuaikan jumlah inisiasi data yang di entry di sini. Jadi kalau Anda memasukkan 5 anggota, maka otomatis ukuran mark itu 5, ya. Kalau Anda memasukkan hanya 2, berarti otomatis ukuran mark itu hanya 2 saja. Jadi di sini compiler akan mencari tahu, ya, ukuran array yang dimaksud oleh programmer dengan merujuk kepada nilai inisialisasinya. Nah, ini menyebabkan kenapa inisialisasi itu menjadi sangat penting. Nah, tetapi ketika nanti Anda akan bekerja dengan array ini juga, masalah inisialisasi ini juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena misalnya ada sebuah contoh, katakanlah Anda punya array, katakanlah n gitu ya. Anda deklarasikan seperti ini, integer n. Lalu Anda gunakan 3 sebagai ukurannya. Lalu Anda inisialisasikan lebih dari 3, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Maka compiler akan mengecek kesesuaian antara ukuran yang Anda pesan dengan inisialisasinya, ya. Nilai inisialnya berapa. Nah, ketika ini tidak sesuai jumlahnya, maka akan muncul apa yang disebut sebagai error, ya. Ini biasanya syntax error, ya. Nah, sehingga perlu diperhatikan pada saat melakukan inisialisasi itu. Artinya jangan sampai lebih dari ukurannya. Kalau kurang, sisanya pasti akan dinolkan, ya. Sama seperti pada contoh-contoh yang sebelumnya di sini. Jadi itu suatu hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda ingin melakukan inisialisasi sebuah array. Baik, kita lihat satu contoh yang lebih konkret, ya. Ini ada beberapa instruksi
ya yang digunakan untuk tadi memperjelas ya contoh yang ada. Mungkin lebih baik saya langsung tunjukkan saja di compilernya ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan inisialisasi array itu adalah misalnya kita punya satu variabel mark ya, ukurannya 5 dan Anda lakukan inisialisasi di sini. Lalu untuk mencetak satu array, Anda bisa gunakan beberapa variabel counter di sini, misalnya i dan j di sini. Lalu Anda juga melihat di sini ada i diberi sama dengan 4 ya. Ini tujuannya adalah nanti untuk menunjukkan bahwa array pun bisa diakses menggunakan integer expression ya. Jadi selama indeks itu adalah tipenya integer, maka Anda bisa mengakses array itu pada posisi elemen yang keberapapun ya. Nah, kalau Anda ingin melakukan pencetakan semua nilai mark tadi ya, misalnya di sini initial marknya dicetak ya. Dia ada 6, ada 5 sehingga indeksnya mulai dari 0 sampai 4, maka dia akan dicetak ya, mark J di sini J-nya 0 sampai 4 dan mencetak baris berikutnya. Mari kita jalankan programnya ya. Ini akan terlihat bahwa program sudah menunjukkan atau menampilkan variabel mark tadi ya. Dan Anda lihat bahwa ketika Anda mencetak di sini mark yang ke-10 ya. Ini contoh yang keliru ya karena mark ukurannya cuma 5. Nah, ketika Anda mencetak mark yang ke-10 di sini, maka dia akan muncul satu arbitrary value yang sangat tidak kita ketahui dan tidak diinginkan tentunya ya. Nah, jadi ini contoh yang keliru bahwa Anda tidak bisa mengakses satu elemen yang bukan anggota dari suatu variabel. Kalau dipaksakan maka akan muncul angka-angka yang aneh-aneh seperti ini ya. Kemudian mark 2, ini anggota ketiga, itu tadi karena diberi nilai 9 di sini ya. Karena mark 2 itu sama dengan 9, maka anggota yang ketiga tadi begitu dicetak dia akan berubah. Tadinya 8, dia berubah menjadi 9 ya. Nah, lalu saya ingin ubah lagi mark kedua itu dengan katakanlah 1000 gitu. Maka dia akan masuk menggantikan nilai 9 tadi dengan 1000. Atau ketika i-nya itu kita ingin, tadi i-nya sama dengan 4 ya, mungkin masih ingat. Jadi anggota yang terakhir ya, mark yang keempat, yang 9 ini saya ingin isi dengan 2000, maka hasil akhir daripada mark ketika dicetak adalah 19, 10, 1000 tadi menggantikan 8 yang kemudian digantikan 9 menjadi 1000, lalu 17 masih nilai yang lama, lalu yang anggota terakhir menjadi 2000 ya. Jadi itulah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa pertama inisialisasi itu penting sebagaimana dilihat di sini ya. Kemudian yang kedua, kita kalau mengakses satu nilai di luar dari range dari indeks yang diizinkan, maka akan keluar arbitrary value yang tentu tidak kita inginkan. Dan Anda bisa mengubah seluruh nilai dalam matriks atau dalam array satu variabel tertentu itu di mana saja dengan nilai berapa saja ya, selama Anda bisa kontrol ya indeksnya ya. Di sini kita tadi mengubah anggota yang ketiga atau mark 2 ini dengan beberapa nilai, dan yang terakhir tentu saja nilai dari suatu array ini hendaknya nantinya bisa sesuai dengan tujuan Anda. Jadi kalau Anda melakukan modifikasi, diharapkan nanti hasil modifikasinya akan sesuai dengan apa yang Anda ingin lakukan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi setelah tadi kita lakukan inisialisasi, sekarang kita lihat salah satu contoh sederhana bagaimana untuk melakukan pengolahan data menggunakan array. Kita ambil contohnya di sini adalah melakukan perata-rataan ya, di average ya. Dari n ya, number atau sejumlah data n ya menggunakan array di mana n-nya kita batasi
tidak lebih besar dari 10 ya. Karena apa? Karena tadi kan array itu sifatnya statik ya, seperti terlihat pada contoh di program ini. Jadi mark itu sudah dikunci 10. Nah, jadi Anda tidak bisa menggunakan ataupun mengakses data n ya lebih besar dari 10. Sebab kalau tidak nanti tidak sesuai dengan ukuran array yang dideklarasikan yang hanya beranggotakan 10 elemen saja. Kemudian ini ada beberapa counter, ada i, lalu n ini adalah nilai atau data yang nanti akan digunakan untuk membaca data dari keyboard karena jumlah datanya kan harus di-entry oleh user ya. Kemudian ini sum, jangan lupa variabel yang menunjukkan penjumlahan ya ataupun total ya. Itu harus diinisialisasi ya dan nanti akan dihitung average-nya. Nah, kemudian nanti user akan memasukkan n bilangan antara 1 sampai 10, nanti dilakukan scanf di sini. Nanti berdasarkan data yang di-entry tadilah dilakukan counter untuk melakukan looping ya dari elemen yang ke 0 sampai elemen yang ke n-1 ya, atau i lebih kecil dari n di sini. Dan akan dilakukan pemasukan data ya, yaitu marks i-nya, di mana i-nya tadi dari 0 sampai n-1 dimasukkan oleh user lewat keyboard. Jadi setelah memasukkan ukurannya ya, antara 1 sampai 10, masukkan masing-masing datanya. Lalu semua data dijumlahkan dimasukkan di variabel sum ya dengan statement ini. Nah, setelah dilakukan prosesnya selama n-1 kali, maka dilakukan perhitungan rata-rata ya, yaitu sum dibagi n. Tentu saja ini ada pembagian integer dengan integer, hasilnya tentu menjadi tidak akurat ya, karena sebetulnya kalau ingin menghitung average ya, itu tidaklah tepat jika ataupun tidak terlalu akurat jika menggunakan integer. Ya, mari kita lihat contohnya dan kita lakukan modifikasi ya sesuai dengan yang seharusnya, yaitu dengan melakukan pengubahan pada average ya. Nah, tadi sama seperti di list sebelumnya, yang mana tadi average-nya adalah integer ya. Kalau kita jalankan tentu saja program ini akan menghasilkan average yang integer dibagi integer. Contohnya kita masukkan saja supaya pecah, kita masukkan 3 data saja. Misalnya ini 6, ini 6, ini 6. Ya. Nah, ini kebetulan karena angkanya sempurna dibagi 3 itu 18 dibagi 3 6 ya, karena sama semua angkanya maka hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat, kita gunakan angka yang berbeda ya. Misalnya 7, ada 6, lalu ada 6 lagi. Ini mestinya tidaklah 6 ya, tetapi karena tadi pembagiannya adalah integer dengan integer, maka hasilnya adalah integer ya. Dia mengambil bilangan bulat yang terdekat dari hasil pembagian tersebut. Gimana caranya supaya lebih akurat atau lebih persis gitu hasilnya? Maka gantilah average ini dengan float ya. Nah, karena di sini adalah pembagiannya adalah integer dengan integer, Anda harus lakukan pengubahan ataupun konversi data ke float atau ke pecahan, sehingga nantinya akan bisa dilakukan pencetakan yang akurat. Saya minta di sini programnya menampilkan 2 digit di belakang titik untuk rata-rata tersebut, sehingga bisa terlihat komanya tercetak dengan rapi. Kita jalankan programnya, misalnya tadi 3, lalu sama kita 7, 6, dan 6, maka hasilnya adalah 6,33 ya. Ini adalah salah satu contoh manipulasi menggunakan matriks atau menggunakan array satu dimensi, di mana Anda bisa memanfaatkannya untuk melakukan berbagai operasi aritmatika ataupun operasi komputasi dan seterusnya, yang mana datanya lebih dari satu ya, jadi banyak datanya. Jadi Anda bisa kumpulkan data-data yang banyak itu, ketimbang Anda punya 6 variabel yang berbeda-beda namanya, yang sangat sulit di manage ya. Kan bisa saja Anda pakai variabel biasa, mark 1, mark 2, mark 3 gitu ya.
Tapi kalau datanya 1000 apa sanggup gitu ya Anda memanage data yang banyak itu. Nah, untuk itu gunakanlah array. Baik, selanjutnya adalah contoh bagaimana caranya kita eh, bekerja dengan array tanpa melakukan kesalahan. Tadi sudah saya berikan contoh bahwa kalau inisialisasi itu tidak sesuai dengan jumlah atau ukuran array-nya atau jumlah elemennya, maka akan muncul syntax error. Nanti akan kita perlihatkan contohnya. Tapi Anda juga harus juga berhati-hati pada saat menggunakan indeks, yaitu jangan sampai nanti di sini katakanlah Anda punya 10 elemen gitu, ya, tipenya integer, nama array-nya test array gitu ya. Nah, maka Anda hanya bisa mengakses test array itu mulai dari elemen ke 0 sampai elemen ke 9 ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah Anda lihat juga kalau Anda mengakses di luar itu, maka compiler tidak akan tidak akan menunjukkan kesalahan apapun ya. Tadi juga programnya bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, tetapi keluar hasil yang unexpected ya. Unexpected result atau unexpected output ya, atau undefined behavior pada saat program dijalankan. Jadi kehati-hatian pada saat mengakses ataupun menggunakan array ini sangat diperlukan ya. Nah, untuk itu Anda harus banyak berlatih saja gitu menggunakan array ini ya. Mulai dengan ukuran data yang lebih kecil, nanti setelah itu Anda bisa kembangkan programnya dengan ukuran yang lebih besar atau lebih banyak lagi. Baik, sekarang kita lihat tentang multidimensional array. Kalau tadi array-nya kan satu dimensi ya. Sekarang kita lihat lebih dari satu dimensi atau yang disebut sebagai dual atau two dimensional array ya, atau juga lebih dari dua atau disebut sebagai multidimensional array. Nah, seperti apa? Ya, strukturnya mungkin kalau array itu anggap aja seperti matriks ya. Anda mungkin masih ingat kalau Anda bekerja dengan data dua dimensi itu, aplikasi yang sering Anda gunakan mungkin Excel ya, produknya Microsoft. Itu juga sama prinsipnya. Jadi dia dua dimensi, yaitu ada baris-baris ya di sini, di mana barisnya adalah dari 1 sampai sekian gitu, yang paling bawah. Lalu kolomnya dari kolom 1 itu biasanya dinyatakan dalam huruf ya, jadi A, B, dan seterusnya ya. Nah, ini di dalam pemrograman C, prinsip yang sama juga berlaku. Jadi kalau misalnya array-nya itu mengandung array yang lain ya, atau ada lebih dari satu dimensi array-nya, maka itu disebut sebagai multidimensional array ya. Nah, Anda bisa menggunakan atau membuat array of arrays ini yang tadi diistilahkan sebagai multidimensional array, yaitu dengan mendeklarasikan dua parameter ukuran ya. Jadi misalnya di sini ada dua dimensi, array dua dimensi namanya X, lalu tipenya float. Maka X itu memiliki dua ukuran ya. Ini ukuran yang pertama adalah kita menyebutnya sebagai row karena ini adalah by convention. Ini adalah row dan yang ini adalah kolom ya. Nah, row dan kolom itu ya, yang pertama adalah row karena ini 3 kali 4, maka row-nya akan ada 3. Jadi row 1, row 2, dan row 3. Nah, sementara kolomnya karena ada 4 ya tentu saja mulainya dari 1, 2, 3, dan 4 ya kolomnya. Tapi indeksnya tetap dimulai dari 0. Nah, jadi karena ada dua indeks, mulainya dari 0, untuk row itu dari 0 sampai 2, ya, karena ada 3 row. Sedangkan untuk kolom itu karena memiliki maaf, memiliki 4 kolom, maka kolom bekerja mulai dari indeksnya yang ke-0 sampai indeks yang ke-3 ya. Jadi sama seperti matriks dua dimensi yang sering Anda kenali dalam aljabar ataupun dalam perhitungan matematik yang lain, maka dua dimensi di dalam array pun, di dalam pemrograman pun implementasinya seperti itu. Jadi mulai dari 00, 01, 02, 03 untuk baris pertama dari X ya. Untuk baris keduanya 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang tiga dimensi? Nah, ini tiga dimensi ini agak complicated ya. Ya, jadi
Anda membayangkannya eh, kalau eh, dua dimensi itu cukup locker saja, ya, dimana locker itu ada ke bawah, ada yang ke samping gitu ya. Ini locker-locker gitu, diberi nomor atau Excel gitu. Nah, kalau tiga dimensi ini konsepnya seperti cube, ya, seperti balok ya. Nah, kita sebut saja variabelnya namanya cube. Dia memiliki ukuran 5 kali 5 kali 5, ya. Artinya ada berapa? 125 elemen berarti ya. Misalnya tipenya float, maka cube ini akan terdiri atas 5 baris ya, ini row. Kemudian 5 kolom ya, ini ke kanan, ini kolom. Lalu ada 5 lagi ke arah, kalau ini adalah X, ini Y ya. Ini ke arah Z-nya ini kita menyebutnya sebagai depth ya. Jadi depth-nya ada 5, kolomnya ada 5, barisnya ada 5. Nah, jadi misalnya A ini berada di posisi mana, itu tergantung dari berapa barisnya dan berapa kolomnya dan berapa depth-nya ya. Jadi A itu adalah A, contoh di sini A itu adalah cube yang ke berapa? Baris ketiga ya, kolomnya, kolom ketiga ya. Lalu depth-nya yang ke satu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi sangat apa namanya, besar ya ukurannya. Jadi untuk multidimensional ini juga perlu diperhatikan aplikasinya atau implementasinya untuk apa, nanti bisa Anda terapkan apakah dia mau 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi yang jelas bahwa ketika kita bekerja dengan array, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita menghadapi array ini dalam kehidupan yang mungkin secara umum kita lihat ya. Misalnya kalau Anda bekerja dengan image ya, atau Anda melihat gambar digital, maka sesungguhnya itu adalah array 2 dimensi. Sebab ada pixel-pixel ya yang terkandung di dalam image tersebut, dan pixel itu satu nilai tertentu, nilai brightness namanya. Nah, nanti nilai yang menempati satu posisi X dan Y tertentu itu menentukan objeknya nanti, karena satu gambar bisa saja terdiri atas ribuan pixel di dalamnya. Apalagi kalau gambarnya berwarna. Ya, nanti akan Anda pelajari juga kalau Anda tertarik dengan bidang image processing, bahwa satu gambar yang berwarna itu terdiri atas 3 gambar dasar ya, yang dikomposisikan atau yang digabungkan menjadi gambar berwarna, yaitu ada komponen merah, ada komponen hijau, dan ada komponen biru. Nah, nanti itu Anda akan pelajari lagi terkait dengan manipulasi data-data dalam ataupun pixel-pixel di dalam gambar itu dalam mata kuliah yang lain mungkin yang Anda nanti akan pelajari lebih lanjut. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengenal ada yang namanya ruang ya. Jadi paling gampang untuk membayangkan three-dimensional array ini atau multi-dimensional array ini, mungkin Anda pernah nginep di hotel ya. Saya pernah nginep di Aston Hotel yang di Bogor itu kalau kita dapat kamarnya, itu ada 3 komponen di situ. Yaitu yang pertama adalah wing ya. Jadi Aston itu punya beberapa wing di dalam hotel itu, diberi wingnya itu diistilahkan sebagai tower ya. Tower A, tower B, tower C gitu. Kemudian ada lantainya ya. Itu merupakan penanda di mana posisi kamar Anda, lalu ada nomor kamarnya ya. Jadi misalnya A301, berarti Anda harus mencari tower A, pergi ke lantai 3, lalu cari kamar nomor 1 ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari array ini sangat erat, sangat akrab ya. Dan di dalam pengolahan data pun seperti itu juga ya. Mudah-mudahan ini memperjelas ya bagaimana Anda bekerja dengan array ini dalam analoginya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana kita menginisialisasi. Kalau tadi satu dimensi kan cukup diberikan anggotanya dalam kurung kurawal begitu ya.
dan ukuran array-nya juga mengikuti jumlah initializer values yang ada di antara kurung kurawal itu, maka dengan prinsip yang sama juga untuk multidimensional array sama ya. Misalnya kita punya array dua dimensi di sini namanya C ya, kita sebut saja supaya ringkas. Ukurannya adalah 2 kali 3, maka Anda menginisiasinya per baris ya. Jadi ini adalah untuk baris pertama ya, dan ini adalah untuk baris kedua. Yang mana masing-masing baris punya 3 kolom ya. Kolom yang ke-1, kolom yang kedua, kolom yang ketiga gitu. Jadi ukurannya matriks itu atau array itu adalah 2 kali 3 ya, sehingga memiliki 6 elemen ya. Nah, kalau misalnya Anda lakukan pengosongan salah satu indeks atau salah satu ukurannya ya, seperti juga Anda sudah pelajari di matriks satu dimensi atau array satu dimensi, maka jumlah baris di sini juga mengikuti value ataupun nilai-nilai inisialisasinya ya. Dia akan tahu compiler bahwa matriks ini C ini atau array C ini, integer ini memiliki 2 baris dan 2 kolom karena diinisialisasi dengan 2 nilai seperti ini. Nah, Anda juga secara bebas bisa mengisikan kalau Anda tetapkan ukurannya di sini ya, 2 kali 3. Ini tidak usah pakai kurung kurawal lagi di antara anggota-anggotanya, otomatis compiler akan mengurutkan ya. Jadi kalau misalnya C ini 2 kali 3 ini diberi nilai inisialisasinya 130, 159, min 159, maka otomatis dia akan mengisi array tersebut sesuai dengan ukurannya. Jadi kurang lebih C itu seperti ini ya. Jadi baris pertama adalah 1, 3 dan 0. Baris keduanya min 1, 5 dan 9 ya. Seperti itu. Nah, keempat cara ini sama efeknya ya. Termasuk juga ketika Anda tidak mengisi nilai satu array ya. Di sini cuma diisi 1 dan 3 saja, maka otomatis kolom ketiga akan diberi nilai 0 oleh compilernya ya. Jadi kalau bukan kelupaan sih sebetulnya ya, harusnya didesain gitu bahwa memang tidak ada nilai lagi yang ingin diisikan ke dalam satu array, maka cukup yang tidak 0 saja yang diisikan ya di sini. Selebihnya dia akan diberi nilai 0. Untuk 3 dimensi tentu caranya sama ya. Ini adalah array test, ukurannya adalah barisnya 2, kolomnya 3, dan kedalamannya atau depth-nya 4 ya. Jadi matriksnya kalau 3 kali 3 ya, itu harus benar-benar dibayangkan secara abstrak gitu ya, bahwa dia memiliki 3 dimensi ya, yang tentunya tidak bisa dinyatakan dengan sama 2 dimensi seperti di sini gitu ya, karena ini ada depth-nya ya. Jadi dengan deklarasi atau inisialisasi semacam ini, misalnya di sini dimasukkan 3, 4, 2, 3, ini adalah untuk baris pertama ya, kolom pertama ya, dan depth atau kedalaman yang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ya. Jadi nanti akan diisi nilai-nilai ini ke dalam matriks 3 dimensi tadi sesuai dengan urutan ini ya. Ini adalah untuk kolom kedua ya, tetapi di baris yang sama kolom pertama baris pertama, dan ini adalah nilai-nilai untuk depth-nya ya, atau nilai z-nya. Jadi kalau ini ada x, ada y, ada z, ini x1, y1, z1. Ini x1, y2, z1 ya. Ini x1, y2, y3 ya. Maaf. Z1 sampai 4 ya. Nah, inilah cara-cara untuk melakukan inisialisasi. Yang penting adalah Anda tidak boleh melakukan inisialisasi melebihi dari ukuran matriks yang tersedia. Kalau tidak, dia akan mengalami kesalahan ya, yang nanti compiler akan menunjukkan dia adalah sintaks ya. Juga jangan sampai nanti salah juga menulis atau mendeklarasikan matriks ini, misalnya begini.
integer ya. Misalnya di sini kita masukkan X gitu ya, ini variabelnya. Kan harusnya kalau 2 dimensi itu adalah 2 kali 3 misalnya. Kan 2 ya, kemudian 3 gitu ya. Nah, jangan sampai keliru dengan menulisnya begini. 2,3. Nah, ini pasti akan menimbulkan error juga ya. Pasti akan salah. Jadi pastikan bahwa Anda mendefinisikan, mendeklarasikan ataupun melakukan inisialisasi itu dengan benar sesuai dengan logik yang ada ya. Baik, kita lanjut saja dengan menunjukkan beberapa contoh ya. Kita awali dengan contoh pertama, ini adalah bagaimana mendeklarasikan matriks 2 dimensi ya. Ini adalah two dimensional array gitu ya. Dan menyimpan nilai-nilainya ya, diberi nilai tertentu dan ditampilkan hasilnya gitu ataupun ditampilkan nilainya. Karena 2 dimensi berarti indeksnya ada 2. Nah, tapi di sini perhatikan bahwa Anda membuat program ini untuk store temperature ya, atau merekam suhu of 2 cities ya, dari 2 kota. Berarti ini indeks yang pertama, ini adalah kota pertama dan kota kedua selama seminggu ya. Nah, karena selama seminggu berarti ada 7 hari gitu ya. Nah, berarti ada days in a week gitu ya. Jadi ada 7 hari sehingga ukuran matriksnya menjadi city-nya ada 2 dan week-nya ada 7 hari gitu ya. Nah, ini ada suatu perintah baru yang barangkali Anda baru berkenalan atau melihatnya. Contohnya adalah ini adalah perintah constant ya. Jadi kalau Anda ingin menetapkan satu variabel tertentu, nilainya tidak boleh diubah atau konstan sepanjang seluruh program, Anda bisa deklarasikan sebagai eksternal ataupun global variabel di sini dan diberi tanda konstan. Artinya nggak boleh diubah nilai ini ya. Artinya sudah fix, sudah tetap gitu ya. Ya, apakah integer atau float ataupun yang lain, tergantung Anda mau bikin konstantanya apa ya. Misalnya kalau Anda lakukan perhitungan matematik menggunakan pi itu biasanya kan 3,14 sekian 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 gitu. Nah, Anda bisa menetapkan pi itu sekian digit di belakang titik dan taruh saja di variabel global di sini sehingga seluruh program akan menggunakan pi yang sama ya. Di sini city 2, week 7 tadi adalah menunjukkan 2 dimensi matriksnya sehingga nanti akan berukuran 2 kali 7 dan temperatur yang terekam nanti akan memiliki ukuran itu ya. Jadi city-nya di sini dideklarasikan di main program adalah temperature-nya itu adalah city yaitu 2 dan week-nya 7 jadi ada 14 ya. 14 nilai dan nanti ada 2 kali looping ya. Ini ada nested for ya. Pertama adalah untuk kotanya dulu 0 sampai 1 ya karena city-nya ada 2 ya. Lalu untuk harinya ya 0 sampai 6 ya karena ada 7 hari di situ. Lalu nanti akan dicetak ya kota pertama, hari pertama berapa temperaturnya itu di-scan dari keyboard ya. Setelah disimpan nilai temperatur ini dicetak ya. Ya sama prinsipnya dengan scanf, hanya diganti dengan printf ya, dicetak saja kota yang keberapa, hari keberapa dan di sini perhatikan indeksnya ditambah 1 tambah 1 ya. Nah, supaya menunjukkan bahwa kota pertama, kota kedua ya, hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Dan ini adalah nilai temperatur yang terukur. Diakhiri dengan return 0 untuk keluar dari program. Kita tes program tersebut. Di sini contohnya city temp C ya, contoh yang pertama. Dan ini konstan ini jangan coba-coba diubah. Nanti saya akan perlihatkan apa yang terjadi kalau kita ubah nilainya ya. Jadi ini adalah tadi listing yang sudah diperlihatkan di dalam slide. Mari kita compile lalu kita jalankan programnya. Maka ini akan melakukan looping ya sebanyak 14 kali mengisi data, yaitu mulai dari city yang pertama ya sampai city yang kedua gitu dengan berapa temperaturnya. Anggap saja kota yang pertama ini Jakarta, misalnya ini 29
30, 31, mungkin agak hujan dikit ya. Lalu besoknya panas lagi ya. Nah, hari ke-7 kita isikan 31 derajat. Lalu kedua kita bandingkan dengan Tokyo. Misalnya hari pertama 6, hari kedua drop 0, hari ketiga 3 derajat, lalu tiba-tiba naik lagi 10 derajat. Kebetulan di Tokyo sudah mulai hangat ya, bulan April ini 15 derajat, 10 derajat. Nah, jadi Jakarta dan Tokyo ini kita sudah masukkan ya dengan masing-masing suhunya, dan kita akan lihat bagaimana array ini ditampilkan dengan perintah yang ada di sini, yaitu printf ya, city dengan day-nya dengan masing-masing suhunya. Ya, itu tadi yang kita masukkan persis ya. Untuk Jakarta suhu-suhunya seperti ini, dan untuk Tokyo seperti ini. Nah, jadi itu adalah satu contoh penggunaan array 2 dimensi untuk menghitung ataupun merekam ya, atau menampilkan suhu dua kota selama 7 hari dalam seminggu ya, yang semuanya menunjukkan ya bahwa data bisa tersimpan dengan baik. Nah, kalau datanya sudah di entry, tentunya Anda bisa lakukan manipulasi-manipulasi yang lain ya. Nah, apa jadinya kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa konstanta itu kita ubah. Misalnya week-nya kita ganti cuma 6 hari saja gitu ya. Maka apa yang terjadi setelah kita lakukan compiling, maka akan muncul error ya. Yaitu ada upaya di sini compiler melaporkan bahwa ada upaya untuk mengubah read only variable week ya. Jadi begitu kita tetapkan sebagai konstanta di sini, maka week ini dan city ini menjadi dua variabel yang read only, cuman boleh dibaca gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin ubah jadi 6 hari, ya boleh saja, ganti saja di sini gitu ya. Nah, itu nanti akan otomatis melakukan perhitungan selama 6 hari ya. Tentu saja ini sangat dinamis ya. Anda boleh mendefinisikan apapun yang memang betul-betul sifatnya konstanta, sehingga bisa memang betul-betul bisa digunakan sesuai dengan keperluannya ya. Baik, kita lanjut dengan slide berikutnya tentang bagaimana menjumlahkan dua matriks atau dua array dua dimensi ya. Karena kalau menjumlah itu berarti sudah ada operasi aritmatik di situ, dan kita lihat di sini ada 3 array ya. Array itu nantinya adalah array A yang akan dijumlahkan dengan B gitu ya. Di sini ada array A, ukurannya 2 kali 2, array B-nya juga 2 kali 2, karena kalau jumlah matriks tentunya ukurannya harus sama ya. Kalau tidak bisa dijumlahkan. Dan C-nya juga 2 kali 2. Lalu ini bagian pertama ini adalah memasukkan nilai matriks A ya. Yang ini bagian kedua ini adalah memasukkan dari keyboard untuk nilai matriks yang ke B. Nah, jadi artinya matriks kedua, dan semua matriks ini tipenya float. Jadi perhatikan bahwa bisa saja matriks itu anggotanya, elemennya itu bisa integer, bisa float, bisa string, dan seterusnya, tergantung dari aplikasi yang Anda ingin gunakan. Tentunya kalau matriks itu karena nilainya bisa berapa saja, lebih baik kita gunakan scope data yang lebih luas, misalnya float ya, dibandingkan integer. Lalu yang bagian ketiga ini adalah operasi penjumlahan dua matriks tadi ya, yaitu C, IJ sama dengan AIJ ditambah dengan BIJ. Jadi indeks dan baris kolomnya itu harus sesuai ya. Jangan terbalik-balik ya. Dan I adalah 0 sampai 1 karena ukurannya adalah 2 kali 2, J-nya juga demikian. Lalu ini adalah bagian terakhir, itu mencetak hasilnya ya, penjumlahan daripada kedua matriks tersebut. Dimana kalau J-nya sama dengan 1, artinya ini sudah mencetak baris pertama, dia akan turun ke baris berikutnya dengan perintah printf \n ya. Jadi paham ya, jadi bahwa nanti matriksnya akan dicetak 2 kali 2 sehingga lebih mudah kita memahami hasil penjumlahannya ya. Mari kita lihat di compilernya. Maaf. Ini
contoh yang kedua ini, ya. Jadi A ukuran 2 kali 2, B 2 kali 2, C 2 kali 2, semuanya disamakan. Dan kita compile program ini, lalu masukkan A11. Nah, jadi ini adalah formulasi di matematik ya. Karena matematik biasanya indeks itu mulainya dari 1, termasuk juga ekspresi aritmetik di MATLAB itu juga mulainya dari 1. Misalnya kita masukkan ini 1, A12-nya 2, A21-nya 3, A22-nya 4. Lalu masukkan yang ke B, yang B ya. Misalnya ini 10, ini 9, ini 8, dan ini 7 ya. Maka hasilnya adalah C ya, di mana jumlah dari seluruh anggota matriks tersebut di baris dan kolom yang bersesuaian. Jadi 11 di sini adalah hasil A1, kan ini adalah C11, ini adalah hasil penjumlahan dari A11 dengan B11 ya, 10 tambah 1 dan seterusnya. Sengaja saya buat contohnya seperti ini untuk menunjukkan bahwa hasilnya benar gitu ya penjumlahannya. Tentu Anda bisa coba dengan nilai-nilai yang lain yang tentunya pastinya hasilnya akan juga akurat ya. Baik, kita lanjut. Jadi setelah tadi menunjukkan contoh penjumlahan, bagaimana dengan yang matriks 3 dimensi? Nah, ini lebih kompleks ya, sedikit. Tetapi kita tidak akan menampilkannya dalam format seperti tadi 2 dimensi, ada baris dan kolomnya, karena ini ada row, column, dan depth ya, yang tentunya juga sangat sulit untuk ditampilkan secara teks begitu ya. Maka kita imajinekan saja ya. Kita bayangkan saja. Jadi bahwa array ini namanya adalah test di sini. Test ini memiliki ukuran 2 baris, 3 kolom dan 2 kedalaman atau 2 depth ya. Depth-nya 2. Jadi 2 kali 3 kali 2 berarti ada 12 elemen semuanya. Nah, kemudian ada 3 counter ya, karena 3 dimensi tentunya counternya butuh 3 ya. Dan di sini perintahnya masukkan ke 12-12-12-nya gitu ya. Jadi nanti barisnya adalah 0 sampai 1, arti I lebih kecil dari 2, kolomnya 0 sampai 2 karena ada 3 kolom. Dan untuk J-nya, K-nya 0 sampai 1 karena ada 2 depth ya. Nah, jadi IJK ini menunjukkan row, kolom, dan depth ya. Tentu saja yang di scanf adalah matriks test tadi dengan indeksnya masing-masing, yaitu baris, ya, kolom, dan depth ya. Nah, setelah di entry, bagaimana menampilkannya? Ya, tampilkan sama seperti waktu scanf ya, cuma di printf saja. Cuma dituliskan indeksnya di sini ya. Tes yang keberapa barisnya, yang keberapa kolomnya, dan keberapa depth-nya gitu ya. Nanti akan ditampilkan di layar. Nah, kita lihat contohnya yang 3 dimensi ini ya. Nah, jadi di sini array-nya tadi tes itu 2 kali 2 kali 3 kali 2, sehingga ini counternya ya, IJ dan K-nya. Lalu setelah itu ditampilkan hasilnya ya. Kita coba jalankan programnya. Nah, kita memasukkan 12 value ini ya, yang paling gampang ya 1 2 3 ya. Gitu. 4 5 6 7 8 9 12 ya. Nah, jadi 12 value itu akan dimasukkan semuanya ke dalam array 3 dimensi yang kita beri nama test di situ, dan semuanya menempati posisi-posisi yang bersesuaian ya, sesuai dengan urutan di sini ya. Jadi kalau urutannya keliru ataupun salah menginput, tentu saja nanti implikasinya array-nya akan keliru juga, sehingga hasil perhitungan bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi cukup lakukan checking gitu terhadap semua indeks-indeks ini ya, dan jangan lupa indeks yang diprogram itu mulainya dari 0. Tapi kalau kita ingin menampilkannya dari 1, tentu tambah 1 saja indeksnya.
waktu saat mencetak atau pada saat membaca data ya. Nah, saya kira itu cukup jelas untuk matriks 3 dimensi. Baiklah, tadi Anda sudah melihat contoh-contoh ya, bagaimana mengimplementasikan matriks 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, sekarang karena Anda sudah belajar tentang function, bagaimana caranya mengirimkan parameter dalam array ini ke function. Karena kita ingin melakukan suatu proses tertentu di function tersebut, maka kita bisa lakukan melalui dua cara ya. Yang pertama adalah tentunya kita bisa melakukan pengirimannya itu adalah berdasarkan single array elemen ya. Artinya salah satu elemen daripada array tersebut ya. Atau bisa mengirimkan an entire array. Jadi mengirimkan seluruh nilai array-nya yang akan dikirimkan ke function ya. Dan array itu juga ya sama seperti tadi ya. Baik itu satu dimensi, dua dimensi, atau multidimensi, semuanya prinsipnya sama. Jadi function ini bisa saja mengakses salah satu elemen di array ini ya, atau bisa keseluruhannya ya, diakses di function ya, sehingga sesuai dengan apa yang Anda ingin lakukan atau apa yang ingin Anda proses, ini semuanya dapat tercapai. Tentu saja di sini contohnya juga yang sederhana dulu ya, karena ini prinsipnya adalah basic sekali bagi Anda untuk mengenali bagaimana parameter passing menggunakan array. Sebetulnya ada pembahasan lebih detail bahwa pada prinsipnya mengirimkan array ke function itu bisa call by value ya. Call by value artinya mengirimkan nilai ya, yaitu single array elemen ini namanya call by value. Kalau mengirimkan entire array ini bisa disebut sebagai call by reference ya. Kenapa? Ya karena sesungguhnya array ini pada prinsipnya dia adalah satu pointer yang bersifat statik ya, static pointer gitu. Karena nama array itu sendiri adalah alamat array itu ya, alamat pertama array itu di memori. Tapi itu nanti akan Anda pelajari lagi di kuliah yang lebih detail menjelaskan tentang pemrograman. Nah, untuk kali ini kita lihat contoh-contoh yang sangat simple supaya membantu Anda memahami dulu ya konsepnya. Baik. Sekarang kita mulai dari satu dimensi dulu ya. Ini satu dimensi array dikirimkan ke function berupa single element passing ya. Artinya tidak seluruh elemen di array itu yang dikirimkan ke function ya. Nah, ini ada function namanya void display, maaf. Tipenya void ya. Dan parameter yang dikirimkan ke function itu integer, nama variabelnya age. Itu tugasnya cuma mencetak saja age tersebut ya. Nah, ini ada main functionnya ya, atau program utamanya. Ini dideklarasikan bahwa ada array namanya age array ya, yang ukurannya dikosongkan, artinya tergantung nilai-nilai inisialisasinya. Ini berarti ukurannya hanya 3, tipenya integer. Lalu manggil function tadi ya, display age array yang kedua ya. Jadi artinya dia akan mencetak nilai yang terakhir ya, nilai anggota yang ketiga, elemen yang ketiga dari array tersebut karena indeksnya 2 ya. Kemudian return 0 untuk kembali ke program utamanya. Apa yang terjadi ketika program ini dijalankan? Ya, dia mengeluarkan nilai 4 ini ya. Bisa kita lihat di contohnya. Nah, age di sini ya, yang dideklarasikan sebagai age di sana nanti adalah menggantikan ataupun menerima nilai age array 2 ya. Ini artinya salah satu array elemen yang nanti akan dikirimkan dan hanya H2 only ya, hanya H2 H array 2 saja yang dikirimkan ke function, dan function nanti mencetak nilai tersebut ya. Tadi sudah kita lihat contohnya, nilainya adalah 4 ya. Kalau misalnya kita ganti dengan H yang ke 0 ya, maka akan terjadi nilai yang pertama yaitu 2 ya. Di sini. Kemudian contoh yang lainnya adalah kita mengirimkan seluruh array ke function ya. Kita masih bekerja dengan one dimensional. Nanti Anda bisa
memperluas lagi dengan di contoh berikutnya adalah dengan lebih dari satu dimensi. Ini fungsinya namanya average, jadi menghitung rata-rata dari float ya, age, array ya, array tipe float ya, namanya age, dan akan mengembalikan nilai float average ini ke program utama ya dengan deklarasi float average float age array ya. Nah, di dalam program utamanya Anda punya satu variabel namanya FIG ya. Ini adalah nanti menampung nilai average dari age ya. Age itu kan umur ya. Jadi ada data umur, kumpulan umur ya. Ini age, nama array-nya. Ukurannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi ada 6 anggota yang dimiliki oleh age ini ya, oleh array age ini. Kemudian nanti dihitung rata-ratanya di function dengan pemanggilan AVG atau average sama dengan average age ya. Nah, perhatikan bahwa dalam function ini yang dikirimkan adalah seluruh array-nya ya. Maka cukup panggil namanya saja, nggak usah pakai kurung lagi ya. Jadi average age artinya compiler tahu bahwa yang dikirimkan adalah array karena didefinisikan bahwa average ini akan menerima parameter array ini sebagai satu keseluruhan atau satu kesatuan gitu ya. Jadi cukup panggil namanya, setelah itu dicetak ya nilai AVG-nya tadi dan kembali ke operating system ketika programnya sudah selesai. Nah, di function average kita lihat bahwa ada satu variabel counter ya. Untuk menghitung rata-rata kan kita harus jumlahin dulu ya semua nilai umur ini ya, dijumlahkan seluruh umurnya terus dibagi 6. Nah, oleh karena itu penting di sini untuk menjaga konsistensi bahwa Anda tahu persis ukuran dari array yang akan diproses. Jangan sampai di sini ada 6, di sini cuma 5. Ya otomatis kan hasilnya nggak akurat ya. Jadi karena ini ada di sini ada 6 anggota, di sininya kurang dari 6 ya, atau lebih dari 6 gitu ya, malah hasilnya jadi tidak sesuai. Nah, jadi ada 6 anggota di sini di mana indeksnya mulai dari 0 sampai 5 dan ini adalah sum. Ya. Sum itu menjumlahkan seluruh nilai age yang ke i mulai dari yang ke 0 sampai yang ke 5 karena ada 6 anggota di sini ya. Kemudian dibagi 6 ya untuk mendapatkan AVG-nya dan di return ke program utama AVG-nya ya. Maka program akan melakukan itu. Dijumlahkan 23,4 tambah 55 tambah sekian dan seterusnya dibagi 6. Maka hasilnya adalah 27,08 ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Karena array age ini Anda tidak sebutkan berapa ukurannya, maka sebetulnya yang lebih aman adalah Anda melakukan pengisian 6 di sini ya. Nah, sehingga di sini pun Anda bisa menyatakannya 6 ya. Nah, 6 seperti itu ya. Ini lebih aman ya. Sehingga Anda mengetahui persis berapa ukuran array-nya, berapa yang dijumlahkan, berapa yang nanti akan diperoleh, itu hasilnya pasti akurat ya. Jadi 27,08 adalah ini umur rata-rata yang tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana kalau ini ternyata lebih, misalnya 7 ya? Apa yang terjadi? Jadi nggak konsisten. Ukuran array-nya 6, counternya 7 kali gitu ya. Maka yang terjadi adalah pasti ada nilai yang tidak tepat ya. Nah, kebetulan di sini nilainya 27,08 ya. Karena ya age yang ke-7 ya, itu tidak diberi nilai oleh compilernya ya. Nah, sehingga hati-hati Anda harus berhati-hati untuk semuanya tetap konsisten, bahwa kalau misalnya array-nya ada 6 anggota ya lakukan kompilasi ataupun loopingnya sebanyak 6 kali. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu bagaimana mengirimkan lebih dari satu dimensi, artinya 2 dimensi ya.
Di sini adalah programnya melakukan menunjukkan atau mendisplay anggota-anggota array ya yang berukuran 2 kali 2, di mana 2 kali 2 tadi array-nya sudah di entry ya menggunakan fungsi scanf ya. Dan ini 6 I dan J ini adalah nilai array yang akan dicetak ya di function ya. Jadi sederhana, di program utama adalah memasukkan semua nilai daripada array 6 dan dilakukan pencetakan nilai 6 itu di function ya. Jadi fungsi yang menyerahkan ataupun mengirimkan seluruh anggota array atau keseluruhan array itu ke function. Dan perhatikan bahwa ini cukup dipanggil namanya saja, tidak usah disertakan ukurannya ya. Jadi karena nama array-nya adalah 6, cukup display numbers 6 ya. Maka hasilnya akan menunjukkan tampilan daripada nilai yang sudah Anda isikan tadi ya. Jadi 6 2 kali 2, masukkan 4 angka di sini, lalu tampilkan, setelah itu selesai. Nah, kalau kita kompilasi programnya, masukkan 4 nilai, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka akan ditampilkan sama ya, 1, 2, 3, 4. Cuma formatnya tidak 2 kali 2 lagi ya. Nah, untuk melakukan tadi formatting 2 kali 2, Anda bisa lakukan if pada saat mencetaknya di sini ya. Jadi kalau if barisnya sama dengan 1, turun 1 baris, maka dia akan mencetaknya ke samping ya. Ini kebetulan mencetaknya ke bawah ya, karena ada backslash n di sini setiap kali num ij ini dicetak ya. Tidak masalah. Selanjutnya adalah kita masuk ke exercise ya. Jadi inti daripada kuliah kita tadi, yang tadi sudah kita jelaskan mulai dari array, lalu bagaimana cara mendeklarasikannya, bagaimana cara menginisialisasi, lalu bagaimana cara mengolah data, lalu bagaimana menggunakan function ya, di mana array adalah parameter yang dikirimkan ke function. Kita masuk ke exercise. Anda di sini diminta untuk melakukan atau membuat satu program ya. Kita mulai dengan exercise yang pertama. Ini program untuk menghitung standar deviasi ya dari 10 bilangan real ya, 10 bilangan real yang di entry oleh user ya menggunakan array. Jadi Anda punya satu array tipenya float, ukurannya 10, lalu hitung standar deviasi. Bagaimana cara menghitung standar deviasi itu? Pakai function saja. Jadi nanti Anda buat namanya calculate SD ya, hitung standar deviasi. Kemudian array-nya ataupun bilangan yang akan dihitung standar deviasinya adalah 10 angka yang dikirimkan keseluruhannya array-nya itu ke function ya. Dan nanti function akan menghitungnya menggunakan rumus ini ya. Nah, rumus ini adalah standar deviasi itu akar daripada penjumlahan selisih semua elemen, semua nilai dengan rata-ratanya. Nah, jadi nanti Anda akan melakukan komputasi bagaimana menghitung rata-rata dulu ya, supaya nanti Anda bisa hitung standar deviasinya, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data, yaitu 10 ya. Jadi setelah S ini atau calculate SD ini dilakukan, hendaknya nilai S ini dikembalikan ke program utama untuk bisa ditampilkan ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk latihan yang pertama. Ini tidak terlalu rumit ya. Saya kira dengan banyak berlatih Anda dengan sangat mudah akan bisa menyelesaikan latihan yang ini. Yang kedua adalah menambah dan mengalihkan square matrix ya. Square matrix itu adalah ukuran yang matriks bujur sangkar ya. Matriks bujur sangkar itu ukuran baris dan kolomnya sama ya. Nah, jadi Anda diminta untuk melakukan penjumlahan sama perkalian matriks bujur sangkar. Ini sangat mudah ya. Kalau penjumlahan kan cukup menjumlah elemen-elemen yang bersesuaian ya. Karena ini 2 dimensi ya, berarti baris dan kolomnya ya. Lalu kalau mengalihkan tentu adalah
baris dikalikan dengan kolom, ya, baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua, lalu ditampilkan hasilnya. Nah, ini adalah beberapa kondisi atau syarat yang harus dibuat, ya, bahwa square matrix ini dibuat variabel, ya, maksimum ukurannya 10. Jadi bisa mulai dari 2 kali 2 sampai 10 kali 10. Lalu user diminta untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks tersebut, ya, matriks pertama dan matriks kedua. Kemudian baru dijumlahkan keduanya dan dikalikan, ya. Lalu hasilnya ditampilkan, berapa hasil penjumlahannya dan berapa hasil perkaliannya. Nah, untuk itu, untuk memudahkan supaya program Anda itu bersifat modular dan gampang di trace, ya, kalau terjadi kesalahan-kesalahan, setidaknya Anda bikin 4 function, ya. Jadi function pertama adalah untuk membaca data, ya, memasukkan data dari user, baik untuk matriks pertama ataupun matriks kedua. Lalu add matrix function, ini adalah untuk menjumlahkan kedua matriks. Lalu ada function ketiga namanya mult matrix. Ini sebenarnya nama bebas aja sih, ya. Anda boleh menggunakan nama yang lain, ya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Ini nama function sama seperti nama variabel, bebas saja, tapi yang penting jelas, ya. Yang terakhir adalah fungsi untuk melakukan display ataupun melakukan pencetakan hasil dari penjumlahan, ya, ataupun hasil perkalian kedua matriks tersebut, ya. Jadi itu exercise yang kedua yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang karakteristik daripada operasi penggunaan array, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini untuk matematik, ya. Kalau tadi ngitung statistik standar deviasi, sekarang kita ngitung operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Yang itu juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang-bidang tertentu yang terkait dengan operasi matriks. Baik, itu saja yang menjadi akhir daripada perkuliahan kita. Kalau Anda punya pertanyaan atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, komentar ataupun informasi tambahan yang bisa memperkaya perkuliahan kita, saya sudah sediakan link nanti diskusi di Emas. Silakan akses ke sana. Itu diskusinya bebas saja, Anda bisa sharing apa saja di forum tersebut. Dan keaktifan Anda ataupun peran serta Anda untuk menghidupkan discussion forum di Emas itu menjadi juga salah satu kriteria penilaian. Jadi saya kira Anda bisa manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya karena waktunya juga cukup leluasa, ya. Jadi saya kira itu menjadi akhir daripada perkuliahan kita. Saya tentunya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat dan tidak putus asa untuk berlatih terus, ya, melatih keterampilan dan kematangan skill daripada pemrograman Anda dengan sering sekali mencoba dan mengelaborasi berbagai persoalan yang dapat dipecahkan menggunakan pemrograman dalam bahasa C ini, dan cukup banyak resource yang tersedia di internet. Saya kira Anda bisa mengakses berbagai macam resource di sana. Untuk itu kita akhiri dulu sampai di sini. Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa lagi di kesempatan kuliah kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan keep spirit high, gitu ya. Tetap semangat yang tinggi untuk belajar pemrograman menggunakan C. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.